Shalom saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Apa kabarnya saudara? Saya percaya kita semua dimanapun kita berada, Allah kita tidak terbatas. Dia selalu ada, kuasanya selalu menjaga hidup kita, anugerahnya juga melimpah atas kita, amin. Amin. Hari ini kita akan bersyukur, kita akan datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Tuhan kami yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersama-sama. Kami menyadari Engkau sangat mencintai kami. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur. Kami mau berikan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata kepada kami semua. Hadirat-Mu, urapan-Mu nyata atas kami dimanapun kami berada dalam ibadah online pada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menjamah setiap hidup kami. Kami persembahkan ibadah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Datang dengan segenap hati hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
aku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau Allah yang selalu hadir, Engkau Allah yang selalu nyata. Kuasa perlindungan-Mu, kasih-Mu selalu tersedia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa, Kau sempurna. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Raja mulia, Kau layak ditinggikan. Yesus namanya, Yesus. Mari jamah setiap kami Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu. Nyatakan urapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kau hadir dengan kasih-Mu Tuhan. Kau hadir dengan kebesaran-Mu, dengan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima
hadir di sini. Kami mau merasakan pribadi-Mu yang penuh kuasa Tuhan dalam hidup kami. Oh Rabbashit. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan ada kemerdekaan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terus bersuka cita karena Engkau Tuhan. Amen. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan yang terbaik dari hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Allah kita baik, Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Allah kita dahsyat. Oleh sebab itu kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dari awal lagi pujian ini, apa yang tak pernah dilihat mata, dengan telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan bersama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Allah kita bukan hanya sekedar dahsyat, tapi Dia adalah Allah yang baik. Kasih-Nya begitu luar biasa atas kita. Amin. Haleluya. Mari kita bergoyang buat Allah kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Dia baik buat saya, buat saudara, buat kita semua. Amin. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ha, ha, ha.
kita baik. Lebih baik, sangat baik dan teramat baik. Dia luar biasa. Haleluya, amin. Amin. Amin, haleluya. Mari saudara, kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk didapuri oleh firman Tuhan. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci,
Terima kasih Tuhan atas pemilihan-Mu atas kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Di setiap waktu, di setiap saat, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dan firman-Mu, suara kebenaran-Mu selalu menuntun setiap langkah kami. Dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saat ini kami menyadari betapa pentingnya firman kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita. Kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu atas kami semua. Mampukan kami untuk mengerti, memahami. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu. Kau sampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap, hati kami penuh sukacita terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa dalam ibadah. Dan meskipun dilakukan secara daring, tapi kita percaya kuasa Tuhan dan firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kami beribadah. Meskipun kami tidak ada dalam satu lokasi, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap sanggup memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami dan mengubah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu, menjamah hati kami semua, memberikan kekuatan kepada kami, dan meneguhkan iman kami kepadamu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, untuk Tuhan menaburkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, hari ini sudah dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Hidupku Milik Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan pertama-tama yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Lalu kita akan membuka kitab Yesaya pasal yang ke-46. Yesaya 46, kita akan baca ayat ketiga dan ayat keempat. Demikian bunyinya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, sudah dikasih Tuhan, dari kedua bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan berjanji sejak kita masih dalam kandungan, bahkan sejak kita masih sangat muda, Dia sudah berjanji untuk menyertai dan melindungi kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan, Engkau memberkati aku sejak dari dalam kandungan. Dan Daud berkata bahwa kejadian kita adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Tuhan membentuk kita semua dari dalam kandungan ibu kita dengan cara yang sangat luar biasa. Nah saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka tidak ada artinya. Mereka merasa bahwa pergumulan mereka yang begitu berat, tantangan yang harus mereka hadapi membuat mereka lupa bahwa kehidupan mereka ada di tangan Tuhan. Sejak dari masih muda, sejak masih dari dalam kandungan, sampai masa tua kita, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, dan Tuhan selalu melindungi kita.
Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal yang akan kita hadapi. Ada banyak tantangan yang harus kita jalani. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, maka kita tidak akan pernah merasa sendirian. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah berputus asa. Kita tidak akan menjadi orang yang mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup karena tantangan yang begitu berat. Dari kedua firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya ingin mengajak kita belajar ada 3 hal yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sudah dikasih Tuhan, tadi dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa berapapun umur kita, berapapun usia saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tetap adalah anak-anaknya. Bagi Tuhan, kita selamanya adalah anaknya. Tidak ada orang yang terlepas dari hubungan antara Bapa dan anak dengan Tuhan. Kita percaya sebagai anak Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan selalu menyertai. Aku akan selalu menggendong kamu. Saudara, dalam keadaan hidup yang sangat berat, seringkali kita merasa bahwa kita sendirian. Kita berjalan menjalani hidup ini tanpa ada yang menyertai kita. Saudara mungkin pernah membaca sebuah tulisan yang berisi bahwa ada seorang yang berjalan di tepi pantai dan dia berjalan dengan Tuhan. Dan waktu mereka berjalan bersama-sama, dia melihat ada 2 jejak kaki di pasir di tepi pantai itu. Lalu pada waktu mereka ada di tempat yang berbatu-batu tajam, batu karang yang bisa melukai kaki mereka, maka hanya terlihat 2 sepasang kaki saja yang berjalan di tempat itu. Nah saudara, orang itu lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa di saat aku memasuki tempat yang buruk, tempat yang berbatu-batu, hanya ada 1 jejak kaki? Dia merasa bahwa waktu dia dalam keadaan yang berat, menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan batu dan tantangan, dia merasa bahwa dia berjalan sendiri dan Tuhan tidak menyertai dia. Tetapi Tuhan lalu menjawab orang itu, anakku, ketahuilah bahwa jejak kaki itu adalah jejak kakiku. Dan engkau sedang aku gendong. Sehingga jejak yang terlihat bukanlah jejak kita, tetapi jejak Tuhan yang menggendong kita. Saudara, coba bayangkan kalau Tuhan menggendong kita. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita berjalan dalam jalan yang berbahaya. Mazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun dan melindungi aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari hari ini pertama-tama kita yakin, kita percaya bahwa Allah adalah Bapa kita yang baik. Dan kita anak-anaknya, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Jangan biarkan berita-berita dunia membuat kita merasa bahwa kita sendirian. Jangan biarkan kabar-kabar buruk yang kita dengar lewat media massa membuat kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari kita. Sebuah lagu lama berkata, Dia hanya sejauh doa. Waktu kita berdoa, waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Dan Dia adalah Bapa kita. Dia siap untuk menolong kita kapan saja. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Saudara, kalau kita yakin kita adalah anak Tuhan dan Dia adalah Bapa kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut akan masa depan karena Dia menjamin masa depan kita. Bapa yang baik akan menyediakan tepat pada waktunya apa yang menjadi kebutuhan kita anak-anaknya. Dan Dia setia. Itu sebabnya poin yang kedua, berkat yang kedua yang kita renungkan hari ini adalah Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dalam Yesaya tadi dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudara, kata telah berarti Tuhan sudah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia menggendong kita waktu kita mengalami kesulitan. Dia ada sejak kita muda sampai kita tua. Dan Dia akan melakukannya
dia mau menanggungnya terus. Itu berarti kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh berapa lama kita hidup. Bahkan Alkitab berkata kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Dalam kitab Roma, Paulus berkata, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penderitaan, penyakit, kemiskinan, ketelanjangan, bahkan kematian sekalipun tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Dia memberikan kasih yang kekal, bukan hanya waktu kita hidup di dunia ini, tetapi kekal terus berlanjut bahkan setelah kita tidak lagi hidup di dunia ini. Sudah dikasih Tuhan, merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita yakin bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bagi kita yang hidup dekat dengan Tuhan, bagi kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bagi kita yang melakukan firman Tuhan dengan setia, maka Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, kesetiaan Tuhan ini penting untuk kita yakini dan kita renungkan. Karena ada banyak orang Kristen yang mungkin dia masih rajin ke gereja, dia masih melakukan banyak hal dalam kehidupannya, tetapi diam-diam dia merasa bahwa Tuhan sedang jauh dari dirinya. Hari ini saya mau meyakinkan kita semua bahwa Yesaya menuliskan Tuhan telah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita, dan Dia akan terus melakukannya, dan Dia tidak pernah berhenti melakukannya. Dalam kitab Ratapan, Nabi Yeremia juga menuliskan bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan setiap kali kita bangun pagi, Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru, kasih yang baru buat kita. Itu sebabnya setiap pagi yang bisa kita lakukan adalah kita mengucap syukur. Kita berterima kasih. Kita katakan, Tuhan, terima kasih buat kehidupan hari ini. Terima kasih buat nafas yang Tuhan masih berikan kepadaku hari ini. Terima kasih buat kesempatan aku bisa hidup dan melakukan banyak hal dalam hidup ini. Saudara, kesetiaan Tuhanlah yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Kalau hari ini saudara masih ada, masih bisa beribadah secara online, kita berkumpul bersama sebagai jemaat Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita selalu mengingatnya dan kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Dan marilah kita juga belajar setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan, tantangan, pergumulan, seperti Ayub mengalami kesulitan, mengalami cobaan ujian yang begitu berat, tetapi Ayub tetap berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Masalah dalam hidup tidak membuat Ayub lalu kecewa dan marah kepada Tuhan, tetapi masalah itu justru membuat Ayub menyadari bahwa seluruh hidupnya, apa yang dia punya itu adalah milik Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, apa yang kita punya, kesehatan kita, keluarga kita hilang, bukan berarti Tuhan tidak setia. Mungkin saja itu sebuah ujian buat iman kita. Apakah kita tetap yakin Tuhan menyertai kita dan setia, atau kita mulai meragukan kesetiaan Tuhan? Baiklah, kita belajar dari Ayub yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan selalu setia dalam kehidupan Anda, kehidupan kita semua. Nah, yang ketiga, sudah dikasih Tuhan, berkat dari firman Tuhan di Yesaya pasal 46 ayat yang keempat adalah Tuhan itu selalu ada. Tadi dikatakan bahwa aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, kehadiran Tuhan memang tidak bisa kita lihat dengan mata. Keberadaan Tuhan yang adalah roh itu hanya bisa kita rasakan dengan iman kita. Kita bisa melihat Tuhan dengan iman kita, dan kita bisa rasakan kehadiran Tuhan dengan hati kita. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah itu roh. Kita hanya bisa melihat Dia dengan iman kita. Itu sebabnya bangun iman kita, bangun iman saudara,
untuk menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang teguh. Bagaimana cara membangun iman yang teguh? Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara mau merasakan kehadiran Tuhan, kalau saudara mau merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupanmu, maka lihat Tuhan, rasakan Tuhan dengan iman saudara. Sampai hari ini saya percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap momen kehidupan kita. Baik waktu kita mengalami situasi yang menyenangkan, waktu kita sehat, waktu semuanya berjalan dengan baik, berkat Tuhan lancar, ataupun waktu kita mengalami kesulitan, waktu berkat itu terasa tersendat atau seret dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa keberadaan Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh situasi kita. Situasi kita boleh buruk, keadaan kita boleh tidak baik, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan setia. Dia ada dalam kehidupanmu. Saudara, waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami kesulitan, jangan dilanda kepanikan. Jangan saudara lalu berpikir bahwa Tuhan sudah tidak ada dalam hidupmu. Tuhan ada. Daud berkata, engkau menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Waktu kita membutuhkan kesegaran, Tuhan ada untuk memberikan kesegaran kepada kita. Waktu kita membutuhkan kekuatan karena kita merasa lemah, maka Tuhan ada untuk memberikan kekuatan baru kepada kita. Tuhan adalah sumber berkat kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Miliki hubungan dengan Tuhan. Dalam kitab Yohanes dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang setia, dia Bapa yang selalu ada buat anak-anaknya. Saudara, bagi engkau yang memiliki anak, kita percaya bahwa sebelum anak kita mengucapkan atau meminta sesuatu, kita sebagai orang tua seringkali sudah tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dan seringkali sebelum anak itu meminta, kita sudah menyediakan apa yang dia perlukan. Bukankah Bapa kita di sorga jauh lebih baik dari bapak-bapak di dunia? Tuhan berkata bahwa kalau engkau bapak manusia saja, anaknya minta roti tidak dikasih ular, anaknya minta telur tidak dikasih batu. Artinya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Jadi saudara, yakinlah bahwa Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dia sudah menggendong, dia sudah memikul kita, dan dia akan menyelamatkan kita. Dari situasi-situasi yang buruk, dari situasi yang mungkin mengancam kehidupan kita, dari situasi yang membuat kita takut. Kalau engkau yakin Allah itu ada, Bapa itu ada, maka kita bisa berjalan, menjalani kehidupan ini dengan satu keyakinan bahwa kita bisa melewati segala perkara. Aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi hari ini saudara, kita belajar 3 hal. Bahwa yang pertama, bagi Tuhan selamanya kita adalah anaknya. Dan dia adalah Allah yang setia, dia Bapa yang setia, dan dia Bapa yang selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan kita anak-anaknya. Kalau 3 hal ini kita renungkan, kalau 3 hal ini kita meditasikan setiap hari bahwa kita anaknya, dia setia dan dia selalu ada, maka saya percaya bahwa tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan yang bisa membuat kita menyerah, yang bisa membuat kita kalah. Tapi justru kita akan mengalahkan semuanya itu. Alkitab berkata kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun yang kita jalani ini, tahun 2023, adalah tahun yang penuh dengan prediksi-prediksi yang tidak baik. Sebagian orang berkata bahwa ini adalah tahun di mana Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita mungkin juga mendengar ada beberapa perusahaan dunia yang sudah melakukan perampingan, pengurangan jumlah karyawan. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang takut menghadapi hari esok. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau kita yakin Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kita,
maka kita boleh menaruh atau menyandarkan iman kita kepadanya. Kita boleh selalu berharap kepadanya. Dan saya percaya Tuhan adalah Bapa yang selalu ingin anak-anaknya itu menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Dia. Bapa yang baik akan bangga kalau anak-anaknya itu dekat dan melekat dan berharap hanya kepadanya. Bapa di sorga adalah Bapa yang selalu peduli kepada kita. Memang kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa melihat Bapa, tetapi Dia bisa melihat kita. Dia tahu. Mazmur Daud berkata, Engkau tahu waktu aku duduk, Engkau tahu waktu aku bangun, Engkau tahu waktu aku berjalan. Tuhan tahu setiap momen dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita sudah menyerahkan hidup kita di pagi hari, saudara, kita sudah berdoa mengucap syukur buat hari yang baru, maka percayalah kita akan menjalani sepanjang hari ini dengan satu jaminan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin saja ada di antara saudara yang mendengar firman Tuhan ini saudara sedang sakit. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Di kayu salib Tuhan menanggung dosa dan kesalahan kita. Dan dikatakan oleh darahnya dan oleh bilurnya semua sakit penyakit kita disembuhkan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa untuk menyembuhkan, maka hari ini saudara boleh percaya, boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kesembuhan. Dan percayalah bahwa kesembuhan adalah berkat yang Bapa akan sediakan, berikan kepada kita anak-anaknya. Kalau engkau mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, mungkin perekonomianmu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin usahamu sedang mengalami kesulitan. Mungkin engkau sedang mengalami resesi dalam kehidupanmu. Saudara, ada banyak kisah di Alkitab di mana Tuhan menyediakan berkat tepat pada waktunya. Waktu Yesus melihat ribuan orang yang kelaparan atau belum makan dari pagi sampai malam, maka Tuhan menyediakan berkat lewat 5 roti dan 2 ikan. Dan Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Artinya Tuhan dari hal yang kecil, Tuhan bisa menjadikan hal yang besar, memberi berkat kepada banyak orang. Saudara, apa yang kau miliki hari ini mungkin terlihat sedikit. Tetapi kalau engkau percaya Tuhan bisa melipat gandakan yang sedikit, maka serahkan yang sedikit itu ke dalam tangan Tuhan. Berdoa, mengucap syukur, dan belajar untuk berbagi kepada orang lain. Maka percayalah, apa yang kita bagikan, apa berkat sedikit yang kita punya tetapi kita bagikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita menjadi berkat yang berlipat ganda. Saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Kalau Dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, aku akan menyediakan berkat tepat pada waktunya. Israel di padang gurun selama 40 tahun Tuhan menyediakan makanan setiap pagi dalam bentuk mana. Tuhan menurunkan roti dari langit untuk memberi makan umatnya. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. 40 tahun sampai mereka masuk tanah Kanaan. Waktu mereka bisa menghasilkan makanan sendiri, baru mana itu berhenti. Saudara, ada berkat baru setiap pagi. Kita berdoa dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya percaya setiap kali kita mengucap syukur, Tuhan sudah menyediakan berkat yang cukup buat kita. Tidak berlebih, tidak berlimpah-limpah, tetapi cukup waktu kita membutuhkan. Tuhan memberikan cukup berkatnya buat saya dan saudara. Bagi saudara yang mengalami masalah seperti ketakutan akan masa depan bagi anak-anakmu, pendidikan anak-anakmu, di mana nanti mereka kuliah, di mana nanti mereka sekolah, atau mungkin saudara sedang membutuhkan pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan, atau mungkin saudara berpikir nanti di masa tua siapa yang akan merawat Anda. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan berjanji, sampai masa tuamu aku akan menggendong kamu, sampai masa putih rambutmu aku akan selalu menyertai. Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau Tuhan yang sudah
menyampaikan firman-Nya, maka dikatakan firman-Nya itu ya dan amin. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Saudara nggak perlu khawatir tentang masa depan. Sebuah lagu berkata bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Saya percaya bahwa hari esok kita semua itu sudah ada dalam tangan Tuhan. Dia ada di masa lalu kita, Dia ada di hari ini di mana kita hidup, dan Dia juga ada di masa depan. Itu sebabnya Yeremia juga menuliskan, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, hari depanmu adalah hari depan yang penuh harapan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan galau. Yakinkan diri kita, perteguh iman kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga semua janji yang Tuhan berikan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu menjadi respon kita setiap kali kita menghadapi masalah. Kita bisa mengucapkan firman Tuhan, kita bisa memperkatakan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Janji Tuhan, Dia akan menggendong kita sampai masa tua kita. Bahkan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Karena kasih-Nya dikatakan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Kekal berarti tidak dibatasi oleh masa hidup kita, tapi kekal sampai selama-lamanya. Saudara, akhirnya mari kita percaya bahwa hidup kita seluruhnya adalah milik Tuhan. Dan kalau kita percaya hidup kita milik Tuhan, maka kita patut mengucap syukur setiap hari, bahkan setiap saat. Dengan demikian, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita hari ini, apa yang kita makan, di mana kita tinggal, dan kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena Tuhan yang berjanji hari esok kita adalah hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Lewat firman-Mu Engkau berjanji, Engkau mengingatkan kami bahwa dari sejak kami dalam kandungan ibu kami, sejak kami masih dalam rahim ibu kami, Engkau sudah mengenal kami dan Engkau sudah mengetahui kami. Dan sampai kami masa tua kami nanti pun Tuhan tetap menyertai kami. Engkau tetap menggendong kami sampai masa putih rambut kami, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah kami dengar, itu menjadi rema bagi kami. Itu menguatkan iman kami, membuat kami semakin percaya. Kami tidak bimbang, kami tidak takut untuk menjalani kehidupan ini dan menghadapi hari esok. Karena kami percaya Tuhan sudah ada di hari esok kami. Dan hari ini kami mengucap syukur buat ibadah kami yang Tuhan sudah berkati dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan Tuhan, kebaktian ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kami. Kami naikkan doa kami, mengucapkan syukur kami buat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.